8 rumah hanyut terbawa banjir bandang di Desa Mawomba, Kabupaten Tojo, Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Ratusan warga di Bogor, Jawa Barat mengabaikan protokol kesehatan saat mengantri bantuan sosial tunai COVID-19. Air yang membeku menyulitkan petugas untuk memadamkan kebakaran apartemen di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Halo, selamat malam pemirsa. Tes Genos COVID-19 terus diperluas dan kali ini telah hadir di Stasiun Bandung, Jawa Barat dan akan diperluas lagi ke 5 kota lainnya. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di informasi pertama, warga di Pantai Modung, Bangkalan, Madura, Jawa Timur heboh sebab 49 ekor paus pilot terdampar di pantai. Momen langka ini membuat banyak warga datang ke pantai untuk melihat langsung kawanan paus yang terdampar. Lumba-lumba aja paus mundria. Kawanan paus pilot ini semula dilihat nelayan di perairan Selat Madura sebelum akhirnya puluhan paus ini terdampar di pesisir Pantai Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Nelayan dan warga sekitar sebelumnya telah berusaha mengembalikan paus pilot ke tengah laut. Namun kawanan mamalia laut ini ternyata kembali lagi ke pantai. Saat air laut surut, paus-paus ini terdampar di pasir dan mati karena terluka terkena karang. Momen langka ini membuat banyak warga datang ke pantai untuk melihat langsung paus yang terdampar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang datang ke lokasi ikut menyaksikan upaya penyelamatan paus ke tengah laut. Namun sayang, dari 49 ekor paus pilot yang terdampar, hanya 3 yang berhasil diselamatkan. Paus yang mati akan dikubur di pantai. Ikan paus yang ada di sini yang sudah mati ini akan dilakukan exercise oleh tim Fakultas Kedokteran Hewan. Ini FKH dari UNER tadi juga sudah datang. Nah, saya sedang minta dikirim eskavator ke sini, 2 eskavator. Tapi kan proses penguburannya juga harus menunggu air surut. Cuaca buruk diduga menjadi faktor penyebab kawanan paus pilot terdampar. Namun untuk mengetahui penyebab pasti terdamparnya puluhan paus pilot, beberapa sampel dari mamalia laut ini akan diteliti di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Surabaya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menyapu 3 desa di Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah. 8 rumah hanyut terbawa derasnya luapan air sungai. Sebuah rumah di Desa Mawomba, Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah hanyut terbawa banjir bandang dari Sungai Mayomba. Banjir akibat hujan deras harian bahkan melebihi jembatan penyeberangan di desa setempat. ...85 rumah di 3 desa terendam banjir, sementara 8 rumah hanyut terbawa banjir bandang. Yang terdampak jumlah kakak sebanyak 92 kakak dengan jumlah jiwa 345 jiwa. Nah, saat ini semua korban dalam keadaan selamat. Meski tidak ada korban jiwa, ratusan warga harus mengungsi setelah tim SAR tiba di lokasi. Dari Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, hingga Jumat malam ini ketinggian air yang menggenangi pemukiman warga di Jalan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur terus naik. Warga pun mulai meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di SD Kampung Melayu.
Ketinggian air di RT 13 RW 05 di Jalan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu telah mencapai hampir 2 meter sehingga warga akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah mereka. Sejumlah warga menggunakan tali perlintasan untuk mempermudah evakuasi bagi warga yang akan keluar dari lokasi banjir. Lebih dari 150 warga dan terdiri dari 44 kepala keluarga di Kelurahan Kebon Pala mengungsi di SD Kampung Melayu 0102. Sesuai dengan protokol kesehatan, pihak kelurahan mengkhususkan ruangan bagi lansia, membatasi kapasitas ruangan, serta memastikan setiap pengungsi mengenakan masker. Dan pemirsa, banjir juga masih terlihat di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Dan ketinggian air di kisaran 60 cm hingga 1 meter. Selain faktor curah hujan yang tinggi, banjir di kawasan ini karena luapan air dari kali. Hingga malam ini, 70% warga memilih untuk tidak mengungsi dan bertahan di rumah mereka. Listrik di pemukiman juga tidak padam. Sementara itu, banjir juga merendam 3 RW di perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Banjir disebabkan tingginya intensitas hujan sejak Jumat dini hari dan jebolnya tanggul sejak hari Minggu lalu. Ketinggian air bervariasi mulai dari 100 hingga 150 cm. Banjir yang merendam 3 RW ini menyebabkan 100 kepala keluarga harus dievakuasi. Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi banjir di Jakarta dan Bekasi terkini? Kita langsung bergabung dengan reporter Meinia Putri Mutiara di Cipinang Melayu, Jakarta, dan Mahathir Muhammad di Bekasi, Jawa Barat. Halo, kita terlebih dulu ke Meinia. Bagaimana kondisi banjir di perumahan Cipinang Melayu, Meinia? Baik Salsa dan pemirsa, inilah kondisi terkini pada malam hari ini di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Air masih menggenangi pemukiman warga dan jika dapat digambarkan ini tepat di belakang kami, masih sekitar debit air sudah berangsur surut 15 hingga 20 cm saja. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan pagi hingga sore tadi, yang mana ketinggian air bervariasi sekali mencapai 60 cm. Pada sore tadi kami sempat menelusuri pemukiman warga yang ada di sini dan total warga yang terdampak mencapai 7 RT di RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ini. Dan tim evakuasi juga sudah berupaya untuk evakuasi warga yang ada di sini, namun sebagian besar warga memilih untuk tetap tinggal di kediaman mereka. Selain itu juga kondisi pemukiman warga yang berada di sini dilintasi oleh kali Sunter, sehingga selain faktor curah hujan tinggi, banjir di pemukiman ini juga diakibatkan adanya luapan air dari kali Sunter. Selain itu kondisi yang terdapat saat ini yakni pemadaman listrik tidak dilakukan secara merata. Kalau kami dapat gambarkan di belakang saya masih terdapat beberapa rumah yang listriknya menyala, yang artinya ini dikhawatirkan karena mengingat air masih menggenangi pemukiman warga. Sementara itu terdapat 2 posko besar di kawasan Cipinang Melayu ini untuk menjadi tempat mengungsi warga, yakni di kantor Kelurahan Cipinang Melayu dan juga di Masjid Universitas Borobudur yang jaraknya tidak jauh, berkisar 500 meter saja dari pemukiman warga di RW 04 ini. Salsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Meinia. Kita beralih ke Bekasi. Mahathir, bagaimana kondisi pengungsian untuk korban banjir Pondok Gede Permai? Silakan Mahathir. Ya Salsa, kalau untuk kondisi pengungsian di perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, ini warga yang masih terdampak banjir harus menempati gedung BNPB Logistik yang berada di Jalan Jati Asih. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Salsa, bagaimana kondisi pengungsi pada malam hari ini masih bertidurkan dengan alas seadanya.
tadi menurut data yang kami terima, memang setiap ada warga yang dievakuasi selalu didata. Ini menurut data yang kami terima sebanyak 151 orang sudah berpindah dari rumahnya, dari kediaman yang masih tergenang banjir ke pengungsian ini. Sebanyak 5 lansia masih tidur di tempat ini, dan juga ada 4 balita yang masih tidur di beralaskan juga tikar sementara ini. Dan untuk kondisi rumah mereka, nanti langsung saja saya akan mengajak Anda Salsa untuk berbincang langsung dengan salah satu pengungsi yang masih mengungsi di gedung BNPB Logistik ini. Ibu, selamat malam. Malam. Ibu, maaf ganggu sebentar. Ibu dengan Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Rini. Ibu Rini, saat banjir datang jam 10 pagi tadi, kondisi rumah ketinggian air paling tinggi berapa, Bu? Berapa senti atau seberapa? Sampai ke 3 tangga. Ke lantai 2. Jadi rumah lantai pertama sudah penuh. Sudah penuh ya? Penuh. Kalau Ibu sendiri di RW berapa, Bu? RW 10. RW 10. Bu, untuk bantuan di tempat pengungsian ini, untuk bantuannya gimana, Bu? Apakah makanan terus berdatangan atau masih ada cukup kurang nih, Bu? Cukup. Kalau makanan cukup. Apa aja, Bu, makanan yang diberikan, Bu? Itu nasi, roti, minuman. Udah itu aja. Pakaian selimut ada nggak, Bu? Selimut ada. Selimut ada ya? Ada. Tapi untuk tempat tidur seperti apa nih, Bu? Kayak gini aja. Tikar aja ya? Terus sebentar tikar aja. Bu, harapan Ibu nih ke depannya kan tanggulnya jebol. Ini harapan ke depannya Ibu sebagai warga yang cukup terdampak parah nih di RW 10 nih, Bu. Harapannya cepat-cepat diperbaikin aja. Yang semaksimal mungkin deh, jangan sampai kayak kemarin kan udah dibenerin. Tapi nggak memuaskan. Iya gitu aja. Semoga Ibu juga cepat kembali ke rumah, Bu ya. Sehat selalu, tetap jaga jarak, pakai masker ya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu Rini. Ya, itu salah satu perbincangan kami dengan salah satu pengungsi yang masih mengungsi dengan menggunakan tikar dari BNPB, juga beralaskan dengan semasa adanya. Mereka untuk bantuan memang masih sering terus diberikan oleh lembaga-lembaga maupun komunitas. Namun kalau kondisi dari perumahan di kawasan perumahan Pondok Gede Permai, kalau kondisi air mulai menyurut ya. Jadi tadi ketinggiannya memang bervariasi dari 100 hingga 150 cm tergantung kedalaman ke rumahnya. Namun pada malam hari ini untuk bapak-bapaknya atau para kepala keluarga ini akhirnya mereka kembali ke rumah untuk membersihkan rumah. Terus sementara itu kembali ke Salsa di studio. Baik, terima kasih Mahathir melaporkan dari Bekasi dan Meina Mutiara dari Cipinang, Jakarta. Pemirsa, selanjutnya petugas mengevakuasi seorang nenek yang meninggal dunia di tengah banjir di permukiman Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Jasad nenek dievakuasi menggunakan perahu karet. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur mengevakuasi seorang nenek yang meninggal dunia di tengah banjir di permukiman Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Nenek berusia 80 tahun ini dievakuasi dari lantai 2 rumahnya. Dengan menggunakan perahu karet, jasad nenek diantarkan ke mobil ambulans. Cucu almarhumah mengatakan kondisi neneknya memang sedang sakit dan kian memburuk saat terjadi banjir. Seminggu yang lalu emang udah nggak bisa gerak kan, nggak bisa makan juga, ada penyakit gula juga sih, kayak gitu. Terus tadi pagi emang udah nggak bisa jalan juga kan, tadi pagi digotong ke atas, dan ya udah emang udah ngeringis kesakitan gitu, kayak udah kesakitan cuma nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Jenazah Nenek Mariati kemudian disemayamkan di musola di kawasan Cipinang, Melayu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi laka lantas. Akibat menghindari jalan berlubang, seorang pengendara motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sopir truk kontainer yang melindas korban melarikan diri. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Pengendara motor ini tewas setelah bannya alami slip karena jalan rusak saat melintas. Sementara dari arah belakang korban, terdapat truk kontainer yang melindas korban. Menghindari lubang ya? Menghindari lubang. Korban tewas tertikal atau gimana, Bang? Langsung meninggal di tempat. Terlindas ban depan ya? Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Grogol menuju Cengkareng sempat macet. Jasad korban dievakuasi petugas laka lantas Jakarta Barat ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Sementara motor korban dibawa ke unit laka lantas Jakarta Barat. Hingga kini, petugas masih mencari supir truk yang melarikan diri.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 18 hari sudah beberapa desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir. Puluhan ribu rumah warga terendam air dan mereka hidup dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah serta relawan. Banjir di sejumlah wilayah di Pati, Jawa Tengah memasuki hari ke-18. Hingga kini belum ada tanda-tanda air akan surut dikarenakan intensitas hujan yang masih tinggi. 43 desa di 6 kecamatan terendam air dengan ketinggian 50 hingga 150 cm. Banyak warga yang memutuskan bertahan di rumahnya, seperti warga di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus. Warga bertahan dengan menaikkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi, sementara untuk tidur dibuat tempat sementara dari bambu. Alasan warga tetap bertahan di rumahnya untuk menjaga barang berharga. Sedangkan untuk bertahan hidup, warga mengandalkan bantuan dari pemerintah setempat maupun donatur. Sejumlah relawan bersiaga di permukiman warga untuk menyalurkan makanan serta mengevakuasi jika ketinggian air meningkat. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Lama pisah ranjang dengan istri, seorang ayah mencabuli 5 putri kandungnya. Kami akan kembali sesudah, tetaplah di iNews Malam.